Nama saya Fikri Magrito dengan NIM C1401241081. Hari ini saya akan menjelaskan tentang induksi hormonal dan hipofisa. Apa sih hormon? Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin sebagai pembawa pesan kimia yang mengatur aktivitas tubuh, kayak seperti pertumbuhannya, terus metabolismenya, lalu ada eh, eh, dan lain-lainnya. Dan untuk hormon tuh berperan apa sih untuk dalam tubuh itu? Dia tuh buat mengkoordinasikan dan integrasikan fungsi tubuh secara serta mengendalikan berbagai proses fisiologis dalam organisme ikan. Proses reproduksi juga dipengaruhi dan dapat diatur oleh kerja hormon. Lema et al. 2024. Klasifikasi hormon. Jadi hormon tuh dari klasifikasi itu dibagi dua. Jadi ada hormon umum dan hormon lokal. Hormon umum tuh eh, jauh dari tempat asal, terus disekresikan dalam aliran darah, memengaruhi sel-sel yang jauh, terjadinya respon lokal seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi, dan lain-lainnya. Yang kedua ada hormon lokal. Itu bekerja di sekitar tempat disekresikan. Terus hormon dilepaskan ke cairan jaringan, memengaruhi sel yang dekat. Terjadinya respon seperti peradangan, kontraksi jaringan, serta osmoregulasi. Induksi hormonal. Induksi hormonal adalah pemberian hormon dari luar tubuh ikan untuk mengontrol reproduksi. Proses ini dapat dilakukan dengan metode injeksi hormon atau penggunaan zat kimia tertentu. Ayat et al. 2025. Tujuannya agar ikan memperoleh gamet di luar musim pemijahan, memperoleh gamet lebih dini, dan meningkatkan efisiensi dan prediktabilitas. Contoh produk hormon ini ada dua. Jadi ada Ovaprin dan OODEV. Ovaprin ini untuk mempercepat pemijahan, mempercepat pematangan akhir, dan agar telur matang secara seragam. Jadi Ovaprin ini digunakan ke ke ikan yang sudah pernah bunting atau sudah pernah hamil sebelumnya. Dan selanjutnya nih ada OODEV. OODEV nih fungsinya sebagai gonadal development, maturasi, dan rematurasi. OODEV ini digunakan untuk ikan yang masih virgin atau ikan yang baru saja menyelesaikan pemijahan. Hipofisa. Hipofisa adalah pusat pengendalian utama produksi hormon berfungsi sebagai master gun yang mengatur. Letaknya terletak di hipotalamus bagian otak depan di dalam sela tursika. Ciri-ciri dari hipofisa nih apa sih? Berwarna putih keabu-abuan, terus memiliki bentuk yang bulat. Selanjutnya, donor hipofisa. Ini dibagi menjadi tiga, homoplastik, heteroplastik, dan universal. Homoplastik itu apa sih? Homoplastik itu donor hipofisa, namun spesiesnya dari ikan yang sama. Contohnya emas dengan emas. Jadi kelebihan dari homoplastik ini cocok untuk fisiologis, efektivitas tinggi, dan risiko rendah. Mempercepat respon pemijahan. Kekurangan ada di ketersediaan terbatas, lalu tidak fleksibel untuk berbagai spesies. Heteroplastik tuh eh, donor hipofisa namun berbeda spesies. Spesies. Kelebihannya tuh lebih mudah didapat jika spesies langka, lalu dapat digunakan lintas spesies yang masih responsif. Kekurangannya ada di potensi efektivitas rendah, risiko ketidaksesuaian biologis, dan perlu uji coba. Dan universal nih apa sih? Universal nih untuk multi spesies gitu. Jadi ada tiga contoh ikan yang universal tuh. Ada emas, salmon, dan lele. Jadi kelebihannya tuh fleksibel digunakan berbagai jenis ikan. Lalu yang kedua ada praktis jika digunakan pada industri besar. Dan untuk kekurangan sendiri itu ada efektivitasnya bervariasi tergantung jenis ikan resipien dan butuh penyesuaian dosis yang lebih presisi. Jadi selanjutnya ada titik induksi. Titik induksi
dibagi menjadi 6, yakni yang pertama nih ada intramuskular. Intramuskular nih penyerapannya cepat, terus tekniknya relatif mudah, dan cocok untuk ikan sedang atau ikan yang besar. Namun ada kekurangannya. Yang pertama tuh bisa menyebabkan kerusakan otot, jaringan otot, terus kurang efektif pada ikan-ikan kecil, seperti ikan hias yang kecil gitu. Lalu yang selanjutnya ada intraperitoneal. Jadi ini ikan ini tuh eh, diinduksinya lewat rongga perut. Eh, jadi kelebihan dari induksi melalui intraperitoneal ini efektif untuk berbagai ikan, terus risiko kerusakan jaringan otot kecil. Dan untuk kekurangannya sendiri itu ada risiko terkena organ juga, karena kan di bagian perut ya. Bisa jadi terkena organ-organ yang ada di dalam perut itu sendiri. Terus untuk reaksinya tuh lebih lambat. Jadinya eh, penyebarannya tuh nggak langsung gitu. Nah, selanjutnya tuh ada intrakranial. Jadi intrakranial ini memiliki kelebihan yakni sangat efektif karena dari sumbernya. Kenapa begitu? Karena penyuntikannya ini dilakukan di dekat otak atau di kepala. Nah, jadi cuman kekurangannya ini banyak nih karena butuh keahlian yang tinggi, terus membutuhkan alat yang khusus. Nah, ada juga karena butuh keahlian yang tinggi ini uh, membuat teknik ini tuh sulit untuk dilakukan dan beresiko juga dapat menyebabkan kematian. Dan selanjutnya tuh ada intravena. Intravena tuh penyebaran hormonnya tuh cepat dan efektif untuk respon cepat. Jadi penyuntikan ini tuh dilakukan di pembuluh darah gitu. Jadi namun ada kekurangannya juga nih. Teknik ini tuh sulit dan rumit. Terus tidak tidak semua ikan tuh cocok untuk teknik menyuntikan ini. Dan yang terakhir tuh ikan ini risiko kalau misalnya dilakukan teknik penyuntikan intravena nih bisa menyebabkan stres yang tinggi sama adanya pendarahan juga. Nah, selanjutnya tuh ada oral atau biasa ini tuh lewat pakan atau kapsul gitu. Jadi eh, melalui oral ini praktis dan tidak mudah stres ikannya gitu. Terus untuk kelebihan satu lagi tuh ada cocok untuk pemberian massal. Jadi kan kan cuma dari pakannya, jadi bisa dikasih pakan ikan-ikan di kolamnya tuh jadi semuanya dapat gitu. Dan saja tuh ada kekurangannya tuh dosisnya tuh sulit buat dikontrol secara presisi. Nah, selanjutnya ada hormon yang bisa rusak karena kan oral ya, berarti lewat pakan yang berarti ada di usus itu bakal di saluran pencernaan, takutnya bisa hancur. Nah, terus yang selanjutnya tuh ada efektivitas rendah. Nah, selanjutnya ada perendaman. Perendaman itu sangat praktis, terus dapat diberikan di ber- banyak ikan karena kan satu kolam ya, langsung direndemin bersama-sama. Terus dapat mengurangi risiko luka juga. Kan kalau yang lain-lain tadi kan eh, melewati penyuntikan ya pasti meninggalkan luka dong. Nah, untuk kekurangannya sendiri tuh penyerapannya tuh nggak sempurna atau tidak merata gitu. Terus efektivitasnya rendah sama metode tanpa menggunakan metode injeksi itu bakal membuat reaksinya itu lambat. Nah, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.